Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Apriana Senja Harmini, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 2, LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta PPG 887440354095. NIM PPG 239031495125. Selamat menyaksikan. S. Ma'rif Jamiatul Islamiyah Dasan Baru adalah salah satu madrasah swasta yang berdiri tegak dengan keterbatasan sarana prasarana yang limit. Sebagai guru, kami dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia untuk memberikan layanan pendidikan yang memadai bagi peserta didik. Dengan berlandaskan iman dan takwa serta bekal ilmu yang kami berikan, semoga peserta didik kami dapat mengamalkannya di kehidupan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini anak-anak? Sudah siap belajar? Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, nah untuk siang ini yang memimpin doa silahkan Adi, pimpin temennya berdoa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini ada temennya yang tidak masuk? Banyak. Coba Bu Guru cek dulu dari masing-masing kelompok. Dari kelompok biru ada temen yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rifki Anggara, izin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Makanan ya. Nah, kita sudah belajar tentang makanan. Tahu enggak kalian mengapa kita harus makan? Biar bertenaga. Ada yang tahu enggak kenapa setelah kita makan kita menjaga bertenaga? Kira-kira apa yang terjadi pada makanan tersebut? Dan ternyata ya dari makanan yang kita makan hingga kita menjadi bertenaga karena adanya gizi pada makanan itu melalui proses yang dikenal dengan proses pencernaan yang dilakukan oleh apa? Organ atau alat pencernaan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan. Nah, di sini Bu Guru punya makanan ya. Nih, tahu apa yang Bu Guru bawa ini? Roti. Siapa yang mau ingin mencoba roti ini? Oke, Adi, silahkan. Apa yang kamu rasakan, Adi? Enak. Ada rasanya enggak? Enggak ada. Ada. Lama-lama akan terasa apa? Asin. Bener. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama, melalui studi literatur, peserta didikan organ pencernaan pada manusia dengan benar. Ya, coba Adel baca yang kedua, Adel. Melalui studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan pada organ-organ sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Coba seperti biasa, dalam belajar tentunya Bu Guru melakukan penilaian ya. Ya, yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian ini akan Bu Guru laksanakan. Ya, akan Bu Guru laksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dan adapun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, ya, tujuan pembelajaran di awal tadi, kita akan belajar ya menggunakan
model penemuan, ya, atau belajar menemukan. Nah, sudahkah kalian duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah ya? Oke. Nah, manfaat yang kalian peroleh nanti setelah kita belajar hari ini, kalian bisa membedakan, ya, pencernaan mekanik dan kimiawi yang ada pada sistem pencernaan manusia. Sekarang kita lanjut ke kuis. Nah, kuis ini bisa diakses melalui Google Form yang sudah Bu Guru bagikan di grup WA. Silahkan yang bawa HP dibuka linknya. Linknya sudah ada di layar. Giliran ya. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, hari ini kita belajar, ya, kita belajar dalam model discovery learning. Nah, untuk belajar nanti kalian dipandu oleh lembar kerja yang akan Bu Guru bagikan. Silahkan isi identitas kalian pada bagian yang sudah disediakan. Pada halaman kedua, isi identitasnya dulu. Silahkan identitasnya diisi. Ardi sudah ke aktivitas 1 di bagian F. Ya, aktivitas 1. Pada aktivitas yang pertama ini, sudah ya? Nah, pada aktivitas yang pertama ini, ya, Bu Guru punya pertanyaan. Tadi Bu Guru sudah berikan roti tawar ya. Tadi udah dicoba juga, udah dimakan juga ya. Oke. Nah, pertanyaan Bu Guru, bagaimana proses pencernaan, ya, proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita? Bu Guru ulangi. Bagaimanakah proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita? Jelas? Jelas? Coba siapa yang bisa mengulangi? Esti. Bagaimanakah sistem Proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya aktivitas pertama ini, ya, Bu Guru punya video ya. Ayo disimak videonya. Makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses. Oke. Nah, apa yang kalian temukan dari video tadi? Nah, hasil identifikasi kalian, ya, setelah menyimak video tadi, silahkan isi pada aktivitas 1, ya, pada kolom yang sudah disediakan. Diisi langsung, nah, isi langsung. Silahkan. Diskusi nak ya. Ayo silahkan langsung diisi nak. Kakak.
Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke aktivitas kedua. Adi, apa bunyinya aktivitas kedua? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Nah, pada aktivitas kedua ini, ya, kalian buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan berdasarkan, ya, permasalahan yang kalian temukan tadi dari video yang sudah kalian simak. Apa makanan kesukaan? Silakan. Ya, ya, paham? Tadi kan kalian mengidentifikasi, ya, menemukan informasi dari video. Halo. Nah, sekarang kalian akan membuat rumusan masalah berupa pertanyaan, ya. Ya, berupa pertanyaan berdasarkan video yang kalian simak dan hasil mengkaji bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Dan buku teks siswa juga bisa diakses di grup WA yang sudah Bu Guru bagikan. Silahkan yang bawa HP bisa mengakses sumber belajarnya, ya. Linknya sudah Bu Guru bagikan di grup WA. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Tadi dari video apa yang ditemukan? Yang di video tadi itu kalian menemukan apa kira-kira? Makanan yang energi. Mengapa makanan bisa menjadi energi? Boleh. Bagus, ada lagi. Kenapa kita makan kok bisa berenergi, ya? Jadi bertenaga. Apa lagi kira-kira? Silahkan. Ini. Kenapa nak sakit? Silahkan. Ada masalah enggak ini? Oke, bagaimana? Ada masalah? Sudah? Oke, mantap. Sekarang kita lanjutkan ke aktivitas 3. Aktivitas 3 itu kita ngapain, ya? Coba dilihat LKPD-nya dulu. Pengumpulan data. Nah, pada fase ketiga ini, ya, sebelum kita lanjutkan ke pengumpulan data, ya, perlu kalian perhatikan permasalahan, ya, dari hasil identifikasi masalah. Ada dua. Yang pertama, organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan makanan? Ya, coba Cindy diulangi, Cindy. Iya, masalah yang kedua, coba Adel, dibaca masalah yang kedua. Bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi pada organ pencernaan? Nah, dua masalah ini, yang pertama organ apa saja ya yang terlibat dan bagaimana proses yang terjadi pada organ itu kalian akan coba temukan jawabannya dengan melakukan kegiatan yang ketiga ini, aktivitas yang ketiga. Ya, apa tadi bunyinya aktivitas ketiga? Pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini kalian akan menyimak video yang Bu Guru sajikan. Nah, jadi berdasarkan video tadi, kalian akan menemukan tadi yang pertama apa? Organ apa saja yang terlibat? Yang kedua apa? Bagaimanakah proses yang terjadi? Ya, pada organ tersebut. Sudah siap menyimak videonya? Sudah siap? Oke, nah sambil disiapkan alat tulisnya ya, sambil disiapkan alat tulisnya sambil menunggu video Bu Guru sajikan. Ingat, masalahnya adalah organ ya dan proses yang terjadi pada organ tersebut. Sudah jelas? Sudah. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan
kita tunggu kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti apa panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis kaki, yaitu gerakan lemas-lemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Enzim ini berfungsi untuk mengeluarkan protein susu menjadi kasein. Oke, nah berdasarkan pengamatan kalian tadi, videonya sudah disimak? Sudah. Organ apa saja kira-kira yang ditampilkan dari video tadi? Organ itu apa? Ada kerongkongan, ada apa lagi? Lambung, ada apa lagi? Usus halus, usus besar. Nah, bagaimanakah proses pencernaan makanan yang terjadi pada organ-organ tersebut? Sudah ada juga ya? Nah, silahkan hasil identifikasi kalian berdasarkan video tadi ditulis pada LKPD, tepatnya di aktivitas 4. Ya, aktivitas 4 itu apa bunyinya? Kita melakukan apa? Aktivitas 4. Pengolahan data. Ya, silahkan diisi hasil identifikasi tadi ke dalam aktivitas 4, yakni pengolahan data. Ya, di situ sudah ada tabel. Silahkan diisi berdasarkan hasil menyimak video tadi. Silahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa sih proses pencernaan makanan itu? Apa sih artinya pencernaan? Menghancurkan atau memecah makanan, ya. Dari ukuran besar menjadi ukuran kecil hingga menjadi bentuk energi yang bisa kita manfaatkan. Oke. Proses pencernaan itu ada apa saja? Proses pencernaan. Bagaimana proses pencernaan makanan? Prosesnya secara apa? Halo? Halo? Nah, silakan diisi tabel di aktivitas 4 dulu. Eza gimana? Sudah? Sudah, silakan. Ini bagaimana? Sudah? Oke, ya ini mantap. Kalian juga bisa ya melakukan kajian literatur yang pada buku bahan ajar yang buku teks siswa yang ada pada grup WA. Jadi jika informasi dari bahan ajarnya belum mencukupi, silahkan diakses link yang sudah Bu Guru bagikan di grup. Ya, link buku teks dan juga artikel sudah Bu Guru bagikan di grup WA-nya. Bagaimana anak-anak? Silahkan dicek dulu. Nah, ini bagaimana? Silahkan ya. Bahan ajar dan buku teks bisa diakses di link WA-nya ya. Linknya sudah ada di WA. Bagaimana? Nih, kelompok putih sudah. Nah, silahkan ya. Yang ada masalah boleh buka Google juga. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Nah, silahkan ya, dikerjakan dan didiskusikan ya. Yuk, ini ada masalah enggak? Ada. Semua berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Masih ingat tepuk 1, 2, 3 yang Bu Guru ajarkan minggu lalu? Masih. Coba kita ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali.
Baiklah anak-anakku sekalian. Anakku sekalian, sekarang kita masuk ke kegiatan 5, pembuktian. Nah, pada kegiatan 5 ini, kalian akan mengidentifikasi adanya enzim atau bahan kimia ya yang membantu dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, ini bisa kalian ketahui dengan melakukan kajian dari buku literatur ya, dari bahan ajar yang kalian miliki. Oke, enzim ini diproduksi oleh kelenjar ya, organ tambahan yang ada pada sistem pencernaan kita. Di mana kelenjar ini tidak semua terdapat di dalam organ utama tadi, ya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan? Jelas. Oke, silahkan dilanjutkan nih kelompok putih. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, silahkan dilanjutkan nak ya. Didiskusikan ya. Jadi untuk bahan diskusinya sudah ada bahan ajar. Sudah ada buku teks siswa yang bisa diakses di grup WA nak ya. Dari mulut. Nah, kerongkongan baru ke lambung. Nah, di lambung ada usus halus, baru usus besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada organ-organ tersebut? Nah, untuk menjawab, manfaatkan HP-nya nak ya. HP-nya dimanfaatkan ya. Nah, silahkan bisa diakses linknya seperti yang Bu Guru bilang tadi ya. Boleh juga buka di Google ya nak ya. Iya. Sebagai organ tambahan ya, kelenjar ini memproduksi zat kimia ya, atau getah atau enzim yang digunakan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Ya, yuk, ada pertanyaan? Bagaimana? Ya? Ya, bisa kan? Oke, ya. Nah, silakan. Nah, silakan jawabannya ya. Bisa dicari juga nanti, ya. Silakan. Ya, Nak ya. Oke. Nah, jadi pada aktivitas 5 ini jangan lupa hasil diskusinya ditulis di LKPD. Ya nak ya, siap ya? Oke, iya. Ya, oke anak-anak. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke aktivitas 6 ya, merumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kalian rumuskan berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan ya, dari permasalahan yang kalian temukan jawabannya dengan menyimak video ya, yang juga sudah kalian lakukan pembuktian dengan mengkaji literatur. Nah, ya, masih ingat kan di awal masalahnya tadi apa? Ya. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan ini ya kalian buat berdasarkan permasalahan yang sudah kita tentukan, yang sudah kalian tentukan di kegiatan di aktivitas 2 ya. Masih ingat apa itu permasalahannya? Iya, organ ya, organ pencernaan pada manusia dan proses yang terjadi di dalamnya. Oke ya, silahkan dikerjakan nak ya. Ya, silahkan dikerjakan. Setelah ini kita akan lanjutkan ke presentasi kelas. Jadi presentasi kelas kita sedikit berbeda nak ya. Nanti kita coba bermain peran. Jadi perwakilan tiap kelompok yang Bu Guru pilih ya, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan satu organ yang dipilih ya, satu organ yang dipilih. Oke? Hai teman-teman, aku mulut. Di dalamku terdapat gigi dan lidah yang memotong, merobek, dan membolak-balik makanan. Di dalamku juga ada kelenjar selua yang menghasilkan enzim amilase yang memecah pati menjadi maltase. Udah. Hai teman-teman, aku kerongkongan. Nama lainku esophagus. Dari mulut, makanan melewatiku untuk menuju lambung dengan gerakan peristalitik yang kuhasilkan sehingga makanan dapat terdorong ke lambung. Udah.
Hai teman-teman, aku Susayus. Aku adalah organ pencernaan terpanjang yang berada di bawah lambung. Aku terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Akulah yang berperan dalam menyerap gizi dari makanan dan minuman. Aku juga yang membuat makanan menjadi lebih mudah dicerna dengan adanya enzim yang dikirim oleh kelenjar MP2 dan pankreas. Nah, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, sistem pencernaan manusia, khususnya organ pencernaan manusia ada 2. Ada organ pencernaan utama. Coba Mia, apa itu organ pencernaan utama? Ada apa saja? Mulut, Apalagi kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, terus usus besar. Nah, selain organ pencernaan utama, ada juga organ pencernaan tambahan. Nah, organ ini yang memproduksi kelenjar atau enzim. Nah, coba Ferdi, apa saja itu organ pencernaan tambahan? Ada kelenjar ludah. Ada apa? Kelenjar empedu dan pankreas. Nah, jadi 2 organ ini, baik organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan ini bekerja sama dalam melaksanakan proses pencernaan makanan secara mekanik ya oleh organ-organ ini, dan secara kimiawi ya dengan bantuan apa tadi Cindy? Enzim pencernaan. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, dari pembelajaran yang kita laksanakan, kira-kira bagian mana yang menyenangkan? Kira-kira bagian mana yang menyenangkan? Nonton video. Tadi dari video apa yang didapatkan? Ilmu ya, tentang apa? Tentang apa ya kira-kira? Organ pencernaan. Oke, selain nonton video apa lagi? Diskusi menyenangkan ya tadi? Berbagi pengetahuan dengan temennya, menyenangkan. Kalau bermain peran menyenangkan juga enggak tadi? Nah, kalau gitu bagian yang tidak menyenangkan, kira-kira yang mana? Enggak ada. Ya. Oke, jadi aku sekalian, sebelum kita akhiri, ya Ferdi kenapa? Ya, sebelum kita akhiri, jadi silahkan untuk tugas di rumah, ya pelajari kembali, buat ringkasan tentang gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan, ya. Dan terima kasih ya atas antusiasme kalian ya dalam pembelajaran kita kali ini. Ya nak ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan post test dulu ya. Kita post test dulu. Silahkan disiapkan HP Android-nya nak. Ya, silahkan keluarkan HP Android-nya. Jadi bisa kita laksanakan secara bergiliran saja ya untuk post testnya. Silahkan. Baiklah anak-anakku sekalian, barusan kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba, ada organ pencernaan ada apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Anus satu ya. Oke. Nah, tadi kita juga sudah belajar selain tadi organ pencernaan utama, ada juga alat pencernaan tambahan. Apa saja itu? Hati. Apa lagi? Empedu. Apa lagi? Pankreas. Siapa yang masih ingat proses pencernaan ada apa saja? Proses pencernaan ada apa saja? Ada yang secara mekanik dan secara kimiawi. Ya, mekanik dengan bantuan
atau kegiatan yang dilakukan oleh organ pencernaan tersebut, dan secara kimiawi dengan bantuan enzim atau getah yang dihasilkan oleh kelenjar, ya, alat pencernaan tambahan pada sistem pencernaan kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillah. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.